warahmatullahi wabarakatuh. SIP, teman-teman semuanya pada pengen tahu kan kira-kira pengalamannya Mbak Dia Zila Academy di posisi digital marketer atau digital marketing. Mantan. Nah dari situ aja kita adaptasinya tuh susah gitu. Soal keuntungannya untuk ikut MSIP itu apa sih Mbak? Agar mereka tuh termotivasi gitu, termasuk saya. ya, baik untuk teman-teman semua, keuntungan dari magang dan studi independen bersertifikat ini yang pertama itu kita mendapatkan konversi Di tangan Mbak Dia? ya. Untuk pengalaman pribadi saya sendiri itu online seperti itu. Terus berapa lama Mbak? Sampai terakhir kemarin bulan Desember. Mengajar gagal lagi, terus saya apply di semester 4, saya apply di MSIB kan berhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi, kembali lagi di e-podcast Pendidikan Ekonomi. Nah guys, kali ini tema kita adalah tanya jawab seputar MSIP bersama dengan alumni MSIP. Sama siapa Mbak? Jadi Cahyani. Dari program studi pendidikan ekonomi semester 6. Semester 6. Nah, ini teman-teman mau tanya nih Mbak, kira-kira apa sih MSIP itu Mbak? Nah, kita akan ulas bareng-bareng di sini Mbak, bersama dengan Mbak Dia gitu. Iya. Nah, oke. Jadi MSIP itu apa sih Mbak? Untuk MSIB sendiri adalah program yang dijalankan oleh pemerintah. Dan MSIB itu berarti magang dan studi independen bersertifikat. Artinya di mana mahasiswa seluruh Indonesia dapat mengikuti program tersebut. Gitu. Oh, baik. Mbaknya ini waktu itu magangnya di mana, Mbak? Waktu itu saya ambilnya itu yang lolosnya itu studi independen di Sukosari, Kota Bandung, Jawa Barat. Saya lolos di Produk Zila Academy di posisi digital marketer atau digital marketing. Baik. Jadi Mbaknya langsung terjun ke sana atau boleh nih dikerjakan dari kampus? Untuk kan magang itu secara langsung, sedangkan studi independen itu dilaksanakan secara online. Seperti itu. Terus berapa lama Mbak? Untuk studi independen sendiri itu 4 bulan. Saya kemarin itu mulainya dari bulan September sampai terakhir kemarin bulan Desember. Baik. Terus saya pengen tahu nih Mbak, kira-kira pengalamannya apa sih Mbak selama mengikuti MSIP? Teman-teman semuanya pada pengen tahu kan, kira-kira pengalamannya Mbak Dia ini apa sih ketika mengikuti MSIP? Boleh diceritakan Mbak Dia? Ya, untuk pengalaman pribadi saya sendiri itu pertama itu waktu lolos program MSIB, karena persaingan di seluruh kampus di Indonesia itu sangat ketat dan nggak semua itu bisa lolos. Saya sendiri itu juga kaget kok bisa lolos tembus di mitra yang tidak saya impikan, apalagi di jurusan yang berbeda dengan jurusan kuliah saya. Jurusan kuliah saya kan pendidikan ekonomi, sedangkan saya tuh lolosnya tuh di digital marketer atau digital marketing. Dari situ saya mulai senang. Pengalaman saya tuh pertama tuh senang dan bangga terhadap diri saya sendiri dan kampus, karena telah sama-sama berusaha untuk tembus atau lolos di jaringan MSIB ini. Baik. Terus untuk pertama kali bisa kepikiran aku tak ikut MSIB aja gitu, gimana Mbak kira-kira? Ya, seperti ini. Jadi dulu itu saya dari semester 2 itu sudah ikut program pemerintah. Mulai dari yang semester 2 itu pertukaran mahasiswa, namun saya tuh gagal. Terus saya coba lagi apply di semester 3, saya ikut kampus mengajar, gagal lagi. Terus saya apply di semester 4, saya apply di MSIB, kan berhubung MSIB itu mulainya startnya itu dari semester 4 kan. Saya apply MSIB, saya itu kan apply-nya di 22 perusahaan. Nah, saya tembusnya itu banyak kasihnya. Ada 3 perusahaan. Yang pertama itu di Kalimantan Barat, yang kedua itu di Jakarta, yang ketiga di Bandung ini. Nah, saya ambil yang di Bandung ini. Baik. Terus untuk tipsnya agar lolos itu menurutnya Mbak Dia itu seperti apa? Kira-kira saya harus belajar apa gitu agar lolos? Untuk lolos MSIB ini yang pertama itu kesiapan dari diri sendiri sih. Kalau ada niat sama bakat, coba daftar, seperti itu. Kesiapan. Jadi yang paling penting itu kesiapan dari diri sendiri. Baik. Terus untuk syarat administrasinya Mbak, kira-kira mengumpulkan apa aja? Ya, untuk syarat MSIB sendiri itu yang pertama itu harus mahasiswa aktif yang terdaftar di PDDikti. Untuk semester 1 itu mulainya dari minimal itu semester 4. Nah, untuk
hal yang pertama dilakukan dalam pendaftaran MSIB ini, pertama kita harus mengisi akun di logbook kampus Merdeka di MBKM. Itu kita mengisi akun data-data pribadi kita. Kemudian kalau untuk data pribadinya itu nanti ada KTP sama kurikulum fight sama transkrip nilai terbaru. Terus kita harus juga memberi surat rekomendasi dari pihak pribadi dan dari pihak universitas. Selanjutnya itu juga ada surat pertanggungjawaban mutlak. Banyak banget Mbak ya ternyata. Saya kira cuma sekedar daftar aja gitu. Enggak ya Mbak ya? Enggak. Baik, terus tantangan terbesarnya selama magang itu apa Mbak? Kira-kira kayak susah mencari teman atau mungkin merasa asing dulu gitu sama temennya atau bagaimana tuh? Kalau untuk tantangan, saya kan lulusnya di studi independen kan, jadi itu via-nya online. Nah, tantangan sendiri tuh yang pertama itu kita perlu adaptasi sama teman, karena apa? Teman dari seluruh Indonesia itu digabung jadi satu di digital marketing satu. Berhubung itu kan grupnya ada 2, digital marketing 1 dan digital marketing 2. Nah, setiap grup itu isinya 40 orang dari berbagai daerah. Nah, kebetulan saya itu kelompok 1 dan itu terdiri dari 6 orang. Terdiri dari 6 orang itu kelompok saya dulu itu dari Jakarta, Malang, Sumatera, Papua, sama Kalimantan. Nah, dari situ aja kita adaptasinya tuh susah gitu, soalnya online kan juga susah mau kenalan atau adaptasi, apalagi selama 4 bulan ke depan saya harus berinteraksi terus sama mereka seperti itu. Jadi yang tantangan yang pertama itu terkendalanya itu itu tadi adaptasi sama perkenalan untuk menyesuaikan sama mereka seperti itu. Yang kedua itu kalau saya kan juga lolosnya di studi independen bersertifikat, jadi online. Kadang itu saya tuh tantangannya kuliah dengan jam kuliah bentrok kadang kan nggak mesti, itu kan magang saya itu kan dilaksanakan setiap hari Senin sampai Jumat, kuliah juga kan Senin sampai Jumat. Saya mendapatkan konversi, namun untuk semester 5 kemarin saya juga full ikut perkuliahan, jadi saya harus imbang perkuliahan sama magang saya. Jadi tekanan waktu itu juga sangat menjadi tantangan untuk saya. Dan kemudian itu kalau saya melaksanakan magang secara online itu kadang kalau hujan terkendala jaringan juga seperti itu. Baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kan banyak nih mahasiswa yang males gitu Mbak, kayak ngapain sih ikut kayak gitu? Nah, itu kira-kira keuntungannya untuk ikut MSIB itu apa sih Mbak? Agar mereka tuh termotivasi gitu, termasuk saya. Baik, untuk teman-teman semua, keuntungan dari magang dan studi independen bersertifikat ini yang pertama itu kita mendapatkan konversi mata kuliah. Jadi setiap kampus itu diberikan konversi 14 sampai 20 konversi. Kadang ada yang sampai murni nggak kuliah gara-gara dapat konversi dari magang atau ikut kampus pengajar yang lainnya. Terus yang kedua itu pastinya itu menambah ilmu dan pengalaman, itu yang sangat penting. Ilmu dan pengalaman yang didapat dari magang itu sangat berbeda dengan ilmu yang kita dapatkan di dunia perkuliahan. Dan selanjutnya itu pastinya itu ada sertifikat tersendiri, sertifikat dari pemerintah yang melaksanakan program, kemudian sertifikat dari mitra. Mitra itu adalah perusahaan yang kita tempati selama magang. Dan selanjutnya itu jaringan profesional. Kita selama magang, saya sendiri itu sudah banyak mengerjakan proyek-proyek yang nanti bisa menunjang di dalam portofolio untuk menunjang di dalam kerja atau mencari hal-hal yang baru lainnya. Seperti itu. Baik. Jadi seperti itu teman-teman, sedikit ulasan tentang MSIB. Jadi buat kalian yang mungkin mau untuk mendaftar MSIB atau program-program kampus yang lain, jangan ragu-ragu ya Mbak Dia ya, karena itu banyak banget pengalamannya. Kalau kata Mbak Dia kayak gitu, banyak, emang banyak. Oke teman-teman semuanya, Mbak Dia saya ucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk mengisi podcast hari ini. Nah guys, sekian dulu podcast kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe video kami guys yang akan tayang setiap hari Jumat pukul 5 sore. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.